Shalom, selamat sore Ibu-Ibu. Apa kabar? Sore ini kita bicara tentang kecerdasan emosi ya, atau kecerdasan emosional, emotional intelligence. Pertanyaan yang pertama adalah, how do you feel today? Ibu-ibu bisa ketik di chat dong. Apa sih Ibu-ibu perasaannya apa nih hari ini? Apa yang Ibu-ibu rasakan? Emosi itu banyak sekali ya. Emosi tidak hanya marah, tidak hanya sedih ya, tapi ada banyak sekali. Apa Ibu-ibu? I'm fine, thank you. And you ya biasanya kan gitu ya. Oke, Bu Yunita semua ya. Oke, ibu-ibu yang lain happy. Good. Nah, ini kalau sama anak-anak SD begitu. Good ya kan. Beda lagi kalau sama-sama anak SMA. How do you feel today gitu. Wah, mereka pasti kalau bilang bad mood, Bu, gitu ya. Pasti kita harus semangat, Mrs. Oke, thank you. Saya ibu-ibu yang ikut di Women Today atau Women Gathering pada sore hari ini semua pasti semangat ya. Seperti narasi yang sudah disampaikan oleh Buning ya di grup ya yang ibu-ibu ikuti, saya menuliskan di situ bahwa kecerdasan emosional itu harus dimiliki ya, bukan pilihan tetapi sebuah keharusan, apalagi di waktu-waktu seperti ini. Karena apa? Karena lebih banyak orang yang menderita dalam pikirannya daripada dalam fisiknya ya. Ketika saya sedikit belajar tentang ilmu konseling begitu, uh, saya jadi mengerti begitu kan. Belum tentu ketika kita ketemu dengan orang dan mungkin orang itu tertawa begitu kan, di dalam pikirannya pun tertawa begitu. Dan itu mungkin kita alami juga ya. Kadang-kadang mungkin saya di depan orang saya juga senyum-senyum gitu kan. Mungkin sore ini di depan Zoom gitu saya bisa senyum-senyum gitu kan. Mungkin saya nanti akan sedikit celelean gitu. Tapi kan ibu-ibu nggak ngerti kan yang saya pikirkan apa gitu kan. Nah, seringkali lebih banyak orang yang menderita dalam pikirannya daripada dalam fisiknya. Nah, justru ketika orang menderita di dalam pikiran itu nanti akan berpengaruh kepada fisik. Bukan saya yang mengatakan tetapi dokter ya. Nah, ibu-ibu, oke, ini jadi kecepatan ya. Lebih dari setengah total kasus bunuh diri terjadi pada usia 45 tahun ke bawah ya. Eh, Ini dari Kementerian Kesehatan yang saya ambil di tahun 2021, memang karena yang terbaru saya cari kok belum ada. Bunuh diri adalah penyebab kematian keempat pada usia 15 sampai 29 tahun dan juga penyebab kematian ketiga pada perempuan usia 15 sampai 19 tahun. Nah, bagi ibu-ibu yang memiliki putra-putri yang remaja ya, eh, hari-hari ini ya, waktu-waktu ini memang luar biasa kalau saya boleh bilang itu luar biasa eh, fantastis ya. Karena apa? Karena dengan adanya hebohnya media sosial, itu anak-anak kita terpapar ya dengan mudah. Dari yang masih kecil, yang masih balita ya, sampai kita bahkan ya, yang sudah seumur ini. Nah, ini adalah proporsi atau persepsi responden atas masalah kesehatan yang dikhawatirkan. Ya, penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2023. Ya, Ibu-ibu. Nah, eh, meskipun ini penelitian secara online ya dengan kurang lebih peserta ya yang cukup banyak, ternyata dari data kesehatan mental itu menduduki peringkat yang pertama. Stres, penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain ada di bawahnya. Biasanya kalau kita perempuan, itu kan kita yang masih menstruasi ya, kita akan merasakan yang namanya eh, premenstruasi ya atau post menstruasi begitu ya. Makanya kalau mau mens itu mungkin suami ya atau anak-anak jangan deket-deket gitu kan.
Mama lagi mau datang bulan nih gitu kan. Kenapa? Kalau mama lagi datang bulan ini moodnya bisa naik turun gitu kan. Atau mungkin ada juga dari kita ibu-ibu yang akan habis menstruasinya atau bahkan mungkin ada yang sudah tidak menstruasi. Nah, dengan perubahan hormon ini itu seringkali juga yang mengakibatkan kita ya, mengakibatkan emosi kita, mengakibatkan apa yang kita rasakan itu bisa berubah. Emosi bisa bergejolak karena perubahan hormon. Tadi barusan sebelum saya kembali ke sekolah, saya ketemu begitu dengan teman dan beliau bercerita kalau istrinya itu mengalami anxiety ya atau kecemasan ya, anxiety disorder atau gangguan kecemasan karena menuju ke tahap eh, menstruasi akhir ya. Nah, yang dirasakan adalah kecemasan yang berlebihan atau kecemasan yang kadang-kadang tidak tahu kenapa tiba-tiba cemas. Bisa jadi mungkin tiba-tiba menangis atau tiba-tiba takut. Ketakutan yang cukup banyak. Misalkan kalau kita biasanya manusia itu takut apa sih ibu-ibu? Takut mati ya. Makanya ketika ditanya kita jawab masih hidup gitu. Puji Tuhan gitu kan. Atau takut apa? Takut kalau enggak punya uang gitu. Itu kalau saya fobia ya. Saya fobia kalau enggak punya uang. Yang lain fobia kegelapan, fobia ruang sempit gitu ya. Tropofobia ya kalau saya fobia kalau enggak punya uang. Nah, ketakutan-ketakutan ini kemudian akan mempengaruhi di dalam sisi kehidupan kita, yang akhirnya itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, dengan suami, dengan anak-anak, ya kan, kalau di sini bapak-bapak kayak ikut ada dengan istri ya, dengan relasi, dengan teman, begitu dengan orang tua, itu akan sangat mempengaruhi. Nah, emosi di dalam kehidupan kita ini sangat penting. Makanya dari awal saya menyampaikan kita harus ya cerdas emosi itu harus bukan pilihan gitu. Ibu-ibu tahu nggak ini foto yang ada di sini? Ada namanya Gregorius dan yang ini pasti ibu-ibu semua sudah tahu ya. Ini Mario Dandi. Gregorius ini belum dia didakwa membunuh pacarnya, itu mereka tuh dalam keadaan baik-baik saja loh. Mereka itu seneng-seneng ya kan, mereka nyanyi-nyanyi di karaoke gitu kan, mungkin mereka pelukan ya atau mereka mesra-mesraan begitu. Tetapi kita nggak ngerti apa yang menjadi trigger, apa yang menyulut kemudian si Gregorius ini memukul, menampar dan menendang begitu, dan kemudian akhirnya sang pacar ini, sang kekasih ini meninggal. Lalu yang sebelah kanan ini adalah Mario Dandi. Kita tahu ya ibu-ibu kasus Mario Dandi sampai heboh. Nah, ini dua anak pejabat semua, yang satu anggota dewan dan yang satu ibu-ibu tahu ya, saya nggak usah cerita. Nah, ini berhubungan dengan emosi. Kenapa sih mereka sampai meledak-ledak emosinya? Triggernya apa? Tahun 2021 Kementerian Kesehatan merilis ya bahwa ternyata jumlah penderita penyakit mental di Indonesia itu per tahun 2021 itu ada 50 juta. Berarti 20% dari 250 juta penduduk. Artinya, satu dari 5 orang terkena penyakit mental. Jadi kalau kita jejer-jejer begitu berlima, ada salah satu dari kita yang kena penyakit mental. Ternyata seperti itu ya. Nah, ini menjadi satu PR ya, PR untuk khususnya untuk negara Indonesia ya. Oleh karena itu sekarang sedang banyak dibutuhkan konselor ya. Jadi kenapa sih kita harus memiliki kecerdasan emosional, Ibu-ibu? Saya ingin cerita sedikit. Saudara saya ya, dia tumbuh dari keluarga yang harmonis, papahnya bekerja atau pensiun ya, pensiunan dari bank, kemudian mamahnya eh, notaris, dan keluarga ini berkecukupan. Kemudian mereka punya 3 anak, laki-laki, laki-laki, dan yang terakhir perempuan. Ya, nah yang perempuan ini tinggal jauh dari orang tuanya, sudah menikah dan memiliki 1 anak. Baru-baru ini si perempuan ini menderita OCD.
obsesif kompulsif disorder. Kalau ibu-ibu, kalau kita sih mungkin wajar ya. Kalau mau pergi keluar rumah, kita sering apa yang ditengok kompor gitu kan. Kompornya udah dimatiin belum ya gitu kan. Terus lampu, listrik belum dicabut atau sudah ya. Atau ketika sudah mengunci pintu, mengunci pagar, sudah dikunci atau belum ya. Ketika kemudian parkir motor-motorku sudah dikunci atau belum ya, nanti balik lagi begitu kan. Itu sesuatu yang sebenarnya wajar. Tetapi ketika sudah menjadi suatu penyakit mental, maka ketika gangguan ini muncul, hal-hal yang itu dilakukan berkali-kali. Bahkan nggak semenit, 2 menit, bahkan 5 menit, sampai 10 menit. Dan itu akan menghabiskan energi. Nah, saudara perempuan saya ini seperti itu, ibu-ibu. Triggernya apa? Kalau mungkin dibilang triggernya apa, itu sangat sederhana, ya kan? Karena di rumahnya ada tikus itu mati dan mengeluarkan belatung. Dia sangat jijik. Itu triggernya, itu pemicunya, pemantiknya. Adalah kalau buat kita nih, waktu mungkin ibu-ibu, biasa Bu Vera di rumah saya tikus banyak seliweran nih kan, malah kadang-kadang tak persilakan tikus-tikus itu masuk, monggo-monggo gitu, mungkin gitu ya. Kalau kita, tetapi untuk saudara saya ini itu sungguh luar biasa. Dia melihat itu, dia nangani sendiri, dia membuang itu, dan dia sangat-sangat stres. Dan akhirnya dia mengalami kecemasan, gangguan kecemasan, dan tadi obsesif kompulsif disorder. Kalau pergi keluar rumah, dia berkali-kali kunci pintu dibuka, kunci pintu lagi dibuka lagi, kunci lagi dibuka lagi. Enggak semenit 2 menit tuh ibu-ibu, tetapi bahkan sampai 5-10 menit, sampai kadang-kadang terlambat mengantarkan anaknya ke sekolah. Mengganggu, sangat mengganggu. Nah, kenapa kita sih harus memiliki kecerdasan emosional? Ada banyak sekali hal-hal yang mungkin kadang-kadang nggak bisa kita kontrol. Ya, kita belajar sama-sama ibu-ibu. Nah, ibu-ibu tahu nggak sih, ketika kecerdasan emosional itu ternyata menyumbang 80% dari faktor penentu kesuksesan seseorang. Ini penelitian ya, sumbernya dari Bapak Daniel Goleman yang menulis buku bestseller ya, Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ. 80% faktor penentu kesuksesan seseorang loh ternyata. Sedangkan 20% dipengaruhi oleh IQ ya atau intelligence quotient. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Apakah sekarang saat ini saya dan Bapak Ibu atau ibu-ibu semua ini sudah memiliki kecerdasan emosional? Tidak bisa instan, karena kecerdasan emosional itu kita latih terus. Kapan berlatihnya? Setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Karena kadang-kadang banyak hal yang mungkin itu bisa membuat emosi kita bergejolak atau berubah. Ya kan? Naik motor nih ya, naik motor gitu kan, kita tenang ya, kita lihat situasi kondisi di sekeliling begitu kan, kita enak-enak aja naik motor, tiba-tiba ada anak-anak remaja gitu kan, udah nggak pakai helm, mungkin nggak punya SIM gitu kan, ngebut boncengan 3, nyelonong sweet gitu kan, otomatis perasaan kita seperti apa? Dan kita hampir jatuh misalkan, jengkel nggak? Pasti jengkel. Nah, lalu responnya kita bagaimana? Nah, ini yang akan kita sama-sama pelajari. Bagaimana respon kita di dalam menghadapi ketika situasi kondisi itu tidak bisa kita kendalikan sehingga membuat ya kecerdasan emosi kita menurun ya. Saya percaya semua orang punya kecerdasan emosi ya, atau emosi itu sebetulnya bisa kita atur sendiri. Nah, hmm, Ibu-ibu. Oke. Emotional intelligence artinya adalah seperti yang tadi Bu Juli sudah sampaikan ya, kemampuan seseorang dalam mengelola dan memahami emosi, kemampuan memotivasi diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain ya. Jadi bagaimana kita tuh mengelola emosi. Kapan kita marah? Boleh marah boleh, boleh nangis boleh banget, boleh jengkel boleh banget. Itu manusiawi. Kita masih punya daging ya, kita masih hidup ya. Bagaimana kita memahami emosi? Emosi siapa?
Ya emosi diri kita. Nanti kalau kita udah lebih expert, kita udah lebih tahu, maka kita bisa memahami emosi orang lain. Oh, kalau orang dengan ciri-ciri begini, aku nggak boleh nih ngomong seperti ini ya. Itu tapi nanti mungkin akan kita bahas di lain waktu ya. Nah, lalu kemampuan memotivasi diri sendiri. Yang paling utama, ibu-ibu, adalah diri kita sendiri. Orang lain, suami, istri, anak-anak, keluarga, orang tua, tetangga, sahabat, kolega, pimpinan, mereka mungkin bisa mendukung kita. Mereka ada di sekeliling kita. Mereka kasih kita motivasi. Mereka kasih kita semangat. Tapi kalau diri kita sendiri nggak mau dimotivasi, atau kita sendiri nggak punya kemampuan motivasi diri, maka bisa saja semua hal terjadi. Kita bisa stres yang berkepanjangan, kita bisa hancur, ya kan? Kita bisa menyimpan itu, memendam itu, ya. Bahkan mungkin nggak sehari, 2 hari, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Nah, itu yang berbahaya. Nah, dengan tujuan untuk apa? Karena emosi ini berhubungan dengan kesehatan fisik dan mental. Ini Pak Dokter, Bu Dokter yang ahli kejiwaan dan ahli ya kesehatan yang bilang seperti ini dan sudah diteliti bahwa ketika kita tidak sehat secara mental, maka fisik kita akan terganggu. Oleh karena itu orang kalau udah kena mental. Nah, ini kan bahasa keren anak muda sekarang ya. Kena mental ya, kamu kena mental gitu. Kalau kita udah kena mental gitu kan. Kalau kita datang ke dokter, ke psikiater, kita dikasih apa? Dikasih obat penenang supaya kita bisa menjadi tenang ya kan. Nah, tetapi apakah kemudian dengan obat lalu kita bisa sembuh? Tidak. Tetap semua itu tergantung pada diri kita sendiri. Nah, faktor apa yang sebetulnya mempengaruhi kecerdasan emosi? Ibu-ibu ada namanya insecure ya. Ibu-ibu jangan bayangkan ya kalau saya tuh sekarang udah bisa ngomong gitu di depan ibu-ibu gitu kan. Saya tuh sebenarnya grogi loh. Saya kalau mau bicara begitu di suatu acara, eh, saya itu bisa bolak-balik ke kamar mandi gitu kan. Kayak tadi itu saya bolak-balik nggak tahu ya 2 atau 3 kali gitu sampai saya tenang gitu kan ya. Nah, itu termasuk insecure ya. Artinya kita nggak pede ya, kita merasa rendah diri, kita merasa apa ya, kurangnya apa gitu kan ya. Kira-kira ketika aku tampil di Zoom tuh rambutku aut-autan nggak ya gitu kan. Itu termasuk juga ya, meskipun setelah itu kita akan bisa memotivasi diri tadi, kita akan bisa, oh nggak apa-apa, udah baik-baik aja. Oke, pasti baik gitu kan. Nah, kita punya sisi-sisi insecure, punya sisi-sisi yang nggak pede, ya kan? Uh, Inborn saya, menurut versi ada tes namanya tes sidik jari, itu ada 8 kecerdasan yang dihitung. Dan kecerdasan intrapersonal, interpersonal saya itu rendah, ibu-ibu. Jadi di bawah. Makanya jangan dibayangkan kok kenapa ya saya bisa ngomong di depan umum, saya bisa apa namanya punya teman yang banyak begitu. Karena saya memaksa diri saya supaya saya tidak ada di dalam insekuritas yang berlebihan. Nah, masalahnya adalah bukan pada penilaian orang lain, tetapi seringkali masalahnya apa? Pada penilaian siapa, Ibu-ibu? Betul, penilaian diri kita sendiri. Duh, Bu Julia itu udah dosen, cantik, tinggal di Bali, ya kan, keluarganya baik-baik saja. Aku kok nggak bisa gitu ya? Aku kok masih ublek putek ya itu. Ibu-ibu maaf ya kalau yang nggak ada Semarang itu bahasa Semarang itu ublek putek itu di sini terus gitu ya, nggak pernah kemana-mana gitu kan, nggak pernah overseas misalkan ya, atau pergi kemana gitu kan. Aduh, aku kok jadi seperti ini terus ya di rumah terus, aku kok nggak pernah keluar ya. Kok aku lihat ya ibu siapa di sini ya? Oh, Bu Yosefina. Oh, Bu Yosefina ini yang nyanyi tadi ya. Bu Yosefina itu sukanya jalan-jalan gitu. Kalau di media sosial dia sering banget jalan-jalan. Kok aku nggak bisa ya kayak Bu Yosefina? Kenapa ya? Lalu kita memaksa suami saya mungkin, ayo topah, ayo pokoknya piye carane aku pengen seperti Bu Yosefina yang jalan-jalan. Gitu. Masalahnya bukan pada penilaian orang lain mungkin tidak melihat kita. Kenapa sih Bu Vera kamu kok nggak pernah jalan-jalan? Bu kamu jalan-jalan loh. Mungkin orang lain nggak ngomong seperti itu.
Tapi diri kita yang ngomong seperti itu. Kita selalu ngomong bahwa kita nggak sanggup, gitu kan. Kalau di SKI, makanya kenapa saya itu sampai bisa pindah-pindah dari TK, SD, SMP, SMA, ibu-ibu, karena saya memaksa diri saya supaya saya nggak insecure. Saya memaksa diri saya gimana caranya saya mau berubah. Karena saya merasa bahwa kecerdasan intrapersonal, interpersonal saya itu rendah ya. Kecerdasan itu adalah bagaimana kita bisa bergaul dengan orang, bersosialisasi, kemudian beradaptasi. Itu termasuk kecerdasan. Nah, itu saya rendah. Nah, biar saya kecerdasan itu meningkat, mau nggak mau saya harus menantang diri saya. Masalahnya adalah pada problem internal antara diri kita dengan kita sendiri gitu kan ya. Saya seringkali bilang dengan Memningsih ya, ada kata-kata yang mungkin ibu-ibu di sini beberapa sudah sering dengar kata-kata saya, benang ruwet campur aspal, gitu. Kita perempuan tuh kalau kalau mikir kan gitu ya, wes seruwet dicampur aspal nggak bisa diurai. Kita meruwetkan sendiri, akhirnya apa? Kita nggak tahu harus bagaimana lagi. Karena apa? Karena kita insecure, kita ngerasa kita nggak mampu. Aku hanya sebagai seorang ibu, ya kan? Misalkan katakanlah ya ibu-ibu, maaf, kenapa ya kok eh, Bu Yosefina, misalkan Bu Yosefina bisa jadi direktur ya? Aku harusnya bisa. Di titik itu aku harusnya bisa. Nah, itu adalah masalah pada problem internal antara kita dengan diri kita sendiri. Menerima kenyataan bahwa, nah, supaya kita nggak insecure, sore ini saya ingin kita berbagi, ibu-ibu, dengan hal-hal yang sederhana yang kita alami sehari-hari. Seperti narasi yang sudah disampaikan oleh Bu Ningsih ya. Problem sehari-hari, saya nggak mau pakai teoritis, teorinya Ki Hajar Dewantoro misalkan ya, atau teorinya yang lain begitu, saya nggak mau. Tetapi yuk kita sama-sama belajar apa sih yang kita temukan pada diri kita. Sudahkah kita menerima kenyataan? Aku menerima kenyataan bahwa memang aku dilahirkan dari keluarga yang seperti ini, misalkan ya. Atau ada anak yang lahir dari keluarga broken home, begitu, kemudian ada masalah, begitu, lalu datang kepada kami, dan saya ajak, kita dorong dia supaya dia menerima kenyataan, dan akhirnya dia menjadi insecure, dia merasa dia berbeda dari teman-teman yang lain, dia lahir dari keluarga yang tidak lengkap, ayahnya entah kemana, sementara ibunya harus banting tulang mencari nafkah. Kita berikan sesuatu atau penguatan kepada dia supaya dia menyadari bahwa iya, kamu harus bisa menerima kenyataan. Saya menerima kenyataan bahwa memang Tuhan menempatkan saya di YSKI. Karena apa? Karena suatu tujuan. Ibu-ibu, adakah kenyataan-kenyataan yang mungkin ibu-ibu belum terima? Aku nggak bisa terima kenyataan. Ternyata suamiku cerewetnya minta ampun. Kebalik ya. Kalau yang cerewet kan biasanya ibu ya. Atau aku nggak bisa terima kenyataan Bu Vera karena suamiku pelitnya luar biasa, misalkan ya. Aku nggak bisa terima kenyataan Bu Vera, anakku kok sampai sekarang belum menikah. Aku nggak bisa terima kenyataan, aku punya mantu yang aduh, angel kandandane, misalkan gitu. Nah, ibu-ibu, saya nggak tahu, adakah hal-hal yang sampai saat ini belum bisa ibu terima. Nah, kalau dari yang tadi, kenyataan tadi belum bisa kita terima, maka kita akan bisa makin insecure. Jika apa? Nah, ini jika kita mencoba mengikuti standar sukses orang lain. Kita itu ada di perlombaan kita sendiri. Kita punya garis finish sendiri, ibu-ibu. Ya, jangan bandingkan garis finishmu dengan orang lain. Jangan bandingkan perlombaanmu, perlombaanku, perlombaan kita dengan orang lain. Setiap orang punya perlombaan masing-masing. Ya ampun, aku seneng banget ya lihat Bu Bu Emi ya, lihat Bu Emi Kristiani. Aduh, anaknya ganteng-ganteng, cantik-cantik.
sudah bekerja di perusahaan yang bagus. Maaf ya Bu, mungkin kalau anaknya masih kecil saya minta maaf ya Bu, saya hanya supaya kita deket aja ya. Atau Bu Herlin Christian, aduh Bu Herlin Christian itu cantiknya luar biasa ya, sukses hidupnya, suaminya sukses ya, diberkati. Aku masih seperti ini. Mau pelayanan di gereja aja aku aras-arasan misalkan gitu. Nah, kenapa seringkali kita insecure, kita rendah diri? Lah ibu-ibu itu tontonannya kalau nonton TikTok yang ditonton apa? Ya kan? Ini ibu-ibu pada suka nonton TikTok nggak sih? Eh, coba dong ada yang ngechat ke saya. Ya oke, harus Bu, karena kita tidak bisa merubah orang. Oke, baik Bu Zeti, terima kasih. Ibu-ibu kalau ada yang suka nonton TikTok nggak? Atau scroll TikTok atau YouTube gitu. Yang ditonton apa sih ibu-ibu, tontonannya ibu-ibu apa? Nah, coba. Kalau tontonannya ibu-ibu itu ya yang suka ngelihat ibu-ibu line flexing atau yang sekarang itu ya, saya kadang-kadang tuh itu umur 25 kok udah bisa membentuk perusahaan kosmetik ya. Lalu dia udah bisa beli Lamborghini, beli BMW. Itu uangnya dari mana gitu kan. Nah, kalau kita terus yang diliatin itu terus TikToknya, oh nggak suka, puji Tuhan ya Bu Erlina, maka kita akan terpapar dengan hal seperti itu. Raih dan miliki garis finish kita sendiri, ibu-ibu. Dan fokus pada apa, ya. Seringkali apa? Kenapa kita makin insecure? Karena kita tuh fokus pada apa yang nggak kita miliki. Padahal orang lain pikirannya sama. Seringkali kita begitu, ya. Kemarin waktu Lebaran, itu suami saya kan kena, kalau di Jakarta kan ganjil genap ya, mau pulang dari Jakarta ke Semarang. Karena ganjil genap, berarti kan dia harus nunggu nih. Lalu dari pemerintah itu tol satu arah dibuka tanggal 6 April jam 00. Dia udah bilang sama saya, nanti aku mau tidur dulu sorenya, aku mau berangkat tanggal 6 April jam 00. Saya udah bilang, ya oke nggak apa-apa, tapi kamu sediakan roti gitu kan. Siapa tahu macet. Kalau macet banget enggak lah, itu kan langsung hari apa namanya detik pertama mungkin. Oh, belum tentu saya bilang gitu. Lah kok bener toh ibu-ibu, semua orang berpikiran sama. Mereka berangkat sama-sama tanggal 6 April jam 00. Jadi tol itu udah macet meskipun sudah diberlakukan one way atau satu arah. Nah, kita tuh fokus dengan yang nggak kita miliki gitu loh. Dan bagaimana cara memilikinya. Dan ternyata orang lain juga mungkin melihat kita sama. Aku kok pengen ya jadi worship leader di gereja. Aku pengen banget loh kayak Bu Dorcas jadi worship leader. Tapi mungkin kita nggak punya kemampuan untuk jadi worship leader. Jadi jangan paksakan diri kita untuk jadi worship leader kalau kita nggak punya kemampuan itu. Kecuali memang aku mau, lalu aku akan berusaha semaksimal mungkin, ikut pelatihan, ikut mungkin berani bayar harga. Nah, itu masalah lain. Kita akan makin insecure ketika apa? Kita terus berasumsi tentang asumsi orang terhadap diri kita. Kalau orang Jawa bilang atau orang Semarang bilang itu ge 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 Bu Vera itu ngomongin aku tuh begini. Ge ge ibu-ibu di arisan, ibu-ibu di kantor itu memandang aku, memandang keputusanku, memandang apa yang aku pakai, memandang apa yang aku naiki. Gitu. Padahal nggak semua orang seperti itu, ibu-ibu. Atau padahal mereka juga begitu berasumsi, kita berasumsi apa terhadap mereka. Nah, kita harus melatih diri ya, melatih diri supaya kita tidak terlalu banyak berasumsi. Kita akan makin insecure ketika kita nggak bisa mematok kapan kita cukup. Diskonan lagi, baran diskonan, pertengahan tahun diskonan, Oh, Natal ini. diskonan, ya kan? Hei ya Bu Saurlina, kenapa hei gitu? Mungkin Bu Saurlina juga sekarang ngalami lihat diskonan ya. Diskonan 70%, ayo kita rame-rame gitu, di grup WA, ayo gimana gitu kan, ada tas bagus nih gitu, ada sepatu bagus nih gitu kan. Kita datang mau belinya apa, pulang bawa berapa bungkus gitu kan, dan beli yang lain. Kadang-kadang kita tuh kalau perempuan kan gini, halah rak popo beli tas kan sing penting
tasnya murah tapi banyak gitu kan. Jadi aku bisa punya semua warna, merah, kuning, hijau, ya kan, abu-abu, violet, itu aku punya warna semua gitu. Tapi seringkali kita merasa, aduh aku belum punya warna ini ya, aduh aku ternyata belum beli yang ini ya. Kita akan makin insecure karena kalau kita seperti itu kita ngerasa bahwa kita nggak akan cukup terus. Nah, ibu-ibu, yang kedua ya, kalau tadi insecure. Nah, yang kedua adalah kita itu sering sakit hati ya. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, katanya begitu ya. Padahal kalau saya nggak enak semua sakit hati maupun sakit gigi. Nah, supaya ibu-ibu tidak mudah sakit hati, yang pertama, tidak semua hal bisa berjalan sebagaimana seharusnya. Seringkali kan kita kudune iki ngene lho. Kamu itu harusnya sekolah di sini. Kamu harusnya itu nilaimu matematika 9. Kamu harusnya cari jodoh itu yang kaya, raya, ganteng, uangnya banyak, gelarnya tumpuk-tumpuk dari keluarga. Nah, seringkali kita seperti itu. Mungkin sederhananya kita ngantri di antrian ya kan. Kita ngantri beli apa, beli bubur misalkan ya pagi-pagi kita beli bubur atau kita beli sarapan untuk keluarga kita gitu kan. Si mbok-mbok atau mbak yang jual itu lama banget gitu kan. Masukin bubur aja alon, alon kita lalu akan bereaksi, ya ampun toh mbak, mbak, kene mbak tak rewangi wae mbak, mbak rak barbar ki lho mbak sing ngenteni wake rak karuan ki lho mbak. Piye toh mbak, kowe iki iso dodolan apa ora? Oh mbak, mari ibu-ibu ya. Kita memperlengkapi diri kita lagi. Seringkali kalau kita harus begini, harus begitu loh. Mas, kamu tuh harus begini. Pah, kamu harus begini. Yang lain loh, Pak, sudah pada naik gaji, sudah pada naik indeks, sudah pada jadi direktur. Kamu kok ublek utek di sini terus. Mbok sana loh kamu deketi bosmu. Kamu tuh harusnya gini, kamu tuh nggak punya daya juang gitu kan. Akhirnya kita apa? Kita sakit hati dengan suami kita. Ayo toh nak, kenapa nilaimu itu bebek terus? Kita akhirnya sakit hati dengan anak-anak kita. Karena buat kita semua hal harus berjalan sebagaimana seharusnya. Padahal tidak semua hal bisa berjalan sebagaimana seharusnya. Lalu kita sering sakit hati karena apa? Karena salah paham atau disalahpahami. Bu Vera nggak pernah ngalami toh? Oh ya pernah, sering, sering salah paham. Yang paling baik begitu kita sadar kalau kita salah paham dengan orang lain, kita deketin, lalu kita ketawa bareng. Kadang-kadang kita enggak, ketika kita merasa aduh salah paham nih, aku mau klarifikasi aja. Halo Bu, Bu Joko, ini Bu Yodi, gitu. Suami saya namanya Bu Yodi, Yodi Bu ya. Ini Bu Yodi, maaf ya Bu, tadi tuh maksud saya nggak seperti itu sebenarnya loh Bu, maaf banget ya Bu, aduh saya nyakitin banget ya Bu kata-kata saya, aduh maaf ya Bu, klarifikasi gitu kan. Nah, seringkali salah paham itu kita hadapi dan itu normal dan wajar. Semua orang juga pasti mengalaminya. Boleh klarifikasi Bu Vera, boleh. Asal kemudian setelah itu selesai, selesai. Tidak ada sesuatu yang mengganjal lagi. Sampai hari ini saya juga masih belajar banyak tentang hal ini, Ibu-ibu. Nah, kunci keberhasilan supaya kita nggak mudah sakit hati, bukan yang kita lakukan saat sedang semangat ya. Kita itu bisa dikatakan berhasil justru ketika kita melakukan saat kita kehilangan semangat. Kenapa? Apa sih yang bisa membuat kita kehilangan semangat? Misalkan ya, kita udah masak, ya udah belanja, udah bangun isu-isu meruput. Isu-isu meruput tuh pagi-pagi benar kalau orang Jawa. Ya, isu-isu meruput jam 4 udah belanja, udah masak, ya kan masakannya udah jadi, tiba-tiba kepleset masakannya jatuh. Sederhana nggak ibu-ibu? Sederhana. Lalu kita aduh lemes dedes ya kan, kita kehilangan semangat, udah nggak mau masak lagi sudah, biarin aja anak-anak tak tinggal aja kerja sudah terserah mereka mau makan apa.
Tapi ketika di dalam kehilangan semangat ini karena kita kepleset dan sayur sop kita itu jatuh, kita bisa memaksa diri kita, oh nggak bisa, ya sudah, dibersihkan, kita bikin lagi. Itu sederhana kan ibu-ibu yang kita alami sehari-hari. Waktu liburan, mbak saya pulang seminggu, dan semua pekerjaan rumah kami tackle ya. Saya apa, suami saya apa, anak-anak apa, begitu. Pagi-pagi masak nasi, gitu kan. Saya udah nyetetin itu apa namanya rice cooker, tapi ternyata mungkin rice cooker kami agak soak ya. Nah, udah dicetetin klik begitu, ternyata itu sudah lama saya tunggu-tunggu, kok nggak ting gitu, kok nggak ada bunyi ting gitu ya. Ternyata begitu saya buka, lah, elah, nggak mateng ibu-ibu. Jengkel nggak? Yo jengkel. Kenapa jengkel? Udah bangun kesiangan, kalau libur kan memang bangunnya kadang siang, udah bangun kesiangan, jam segini belum makan, mana anak-anak mau bangun, suami juga mau bangun, terus piye? Ya sudah, akhirnya respon kita ya, respon kita yang seperti apa ketika mungkin hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang itu seringkali membuat emosi kita berubah. Bahkan hal-hal yang kecil bisa membuat emosi kita berubah dengan besar ketika kita tidak bisa menata hati, menata sikap kita, atau menata respon kita. Nah, ibu-ibu, kalau definisi adil itu adalah kesamarataan, maka dunia ini nggak adil kalau sama rata gitu ya, kayak di Korea Utara gitu ya. Ibu-ibu kan tahu ya, ibu-ibu eh, kalau nonton drakor itu kan kadang ada gitu, oh Korea Utara, atau mungkin pernah nonton dokumenter ya, dokumenter tentang Korea Utara. Itu rambut itu harus sama. Perempuan rambut harus sama. Sepatu hitam, ya lalu atasan apa baju itu nggak boleh warna-warni. Aduh, bisa stres loh kita kalau tinggal di sana. Ya kan, puji Tuhan kita tinggal di Indonesia. Ya, uh, sepupu suami saya kemarin datang gitu dari Jerman, dia bilang, enak banget pokoknya, Indonesia itu paling enak dengan. Nah, paling enaknya apa ya? Paling enak banget karena apa? Karena di sini itu kalau mau melanggar itu bisa dengan apa namanya gampang ya. Nah, itu jangan ditiru ya ibu-ibu. Nah, kalau kita tinggal di Korea Utara, semua sepatu hitam, potongan rambut aja tuh lo harus sama. Mungkin anting-anting nggak boleh pakai, ya kan? Wah, ibu-ibu stres banget nih kalau nggak boleh pakai anting-anting, nggak boleh pakai perhiasan, ya kan? Rambut harus dikucir. Baju kalau nggak putih, hitam, coklat, nggak boleh yang pink, merah, dan segala macam. Stres. Supaya kita nggak mudah sakit hati, ya kita menyadari bahwa kita nggak sama. Nggak semua orang itu bisa menerima kita apa adanya. Seringkali orang itu menerima kita ada apanya. Betul nggak ibu-ibu? Hmm, Bu Marjam Ranti, hari ini masak apa? Hari ini aku bikin kue, kue kering. Nah, ini kan mau tak bagi-bagi sama tetangga-tetangga yang merayakan gitu. Bu, aku diajari toh Bu, diajari masak, diajari bikin kue kering gitu kan. Nah, setelah diajari ya kemudian bikin ya kan. Si ibu ini bikin. Kita sakit hati nggak? Harusnya ya enggak. Kita udah ngajari, dewas tak ajari gawe roti kering, lah malah sekarang kok dia ikut-ikutan jualan kayak saya. Salah ya ibu-ibu. Bagaimana kita bisa menerima orang lain juga apa adanya, meskipun itu juga butuh proses. Manusia itu nggak bisa tidak judge the book by its cover. Atau apa? Melihat kulitnya, melihat sampulnya, selalu melihat, selalu dalam tanda petik menghakimi. Itu nggak bisa tidak. Mungkin manusiawi ya. Jadi ya nggak usah sakit hati, biasa aja lah gitu kan ya. Ah udah biasa. Saya pernah ngalamin misalnya, kamu tuh lu dikata-katain itu, kamu dikata-katain. Si ibu ini tuh ngata-ngatain kamu gitu, udah nggak apa-apa, biarin aja ya. Kita akan lebih enteng dan kita nggak mudah sakit hati. Tapi kalau kita mau cerita, kita mau jengkel, boleh nggak apa-apa. Kita tumpahkan cerita kita ke orang yang bisa dipercaya. Jangan kita kemudian menumpahkan mungkin sakit hati kita ke orang yang nggak bisa dipercaya, bisa sampai seantero jagat raya. Semua orang punya pergumulannya. Dan hidup kita itu bukan satu-satunya loh cerita yang ada di dunia. Siapa kita gitu loh.
Semua orang tuh pergumulannya itu berbeda-beda, punya masing-masing kesulitannya sendiri. Suaminya begini, oh suami ini baik, tetapi ada apa, gitu kan? Si istri ini cantik tetapi punya kekurangan apa? Karena kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, punya pergumulannya masing-masing. Nah, ibu-ibu, sore ini kita mau belajar sama-sama. Yuk, kita mau putuskan. Bukan hanya buat ibu-ibu, tapi juga buat diri saya ya. Yang sering bikin kita stres itu karena orang Kak, lain itu bisa apa sih? flyer yang sebelumnya nggak? Soalnya saya belum kecatet, Kak. Saya pakai catat semua nih. Oh, oke, oke. Ini Bu Sebelumnya ya, Syara. satu. Ya, siap. Sebentar, Kak, Ya, 5 menit. Ya. supaya nggak sakit hati ya. Oke, ibu-ibu. Next ya. Oke. Maaf ya, Bu, karena waktunya ini jalan terus. Ibu-ibu putuskan ya. Yang sering bikin kita stres karena orang lain tuh apa sih? Iya toh Bu Vera, orang lain tuh sering bikin stres kita. Ya iyalah, wong kita hidup itu dengan orang, gitu kan. Jangan gadai nilai hidup kita hanya demi fit in. Ya, fit in itu cocok. Kita masuk dalam satu kelompok tertentu, kemudian ternyata budaya berbeda dengan kita. Aduh, stres nggak nih? Aduh, gimana ya di kantorku yang baru gitu kan. Semua cewek itu pakainya itu blazer yang harganya 500.000, lalu bawahnya celana jeans yang harganya 700.000, pakai sepatu sneaker harganya 2 juta, pakai tas kremes yang harganya puluhan juta. Kalau kita nggak mampu dan kita nggak bisa fit in dengan orang lain, ya nggak perlu. Kalau kita mau dianggap kita sama dengan mereka, ya kita pakai standar kita. Nilai hidup apa yang sedang kita kejar? Ya, maaf ya ibu-ibu, saya tuh kalau ada suara agak sensitif. Terima kasih Bu. Jadi ibu-ibu fit in ya, fit in itu cocok gitu kan. Di dalam lingkungan lingkungan pekerjaan atau di dalam gereja, mungkin di dalam uh, keluarga, di dalam kampung, ya kan. Seringkali kita itu mau fit in dengan orang lain. Ah, aku mau dianggap supaya sama, ah besti-besti gitu kan ya. Tapi kemudian kita ikut. Makanya hati-hati untuk yang memiliki anak-anak yang remaja apalagi ya, kita harus benar-benar ngomong ke mereka ya supaya mereka nggak fit in. Wah, besok nge-cafe yuk, tiap hari ngajak ngafe terus gitu kan. Padahal mamahnya gajinya berapa, papanya gajinya berapa. Nggak mau mah. Teman-temanku tuh ke kafe A, ke kafe B. Aku juga harus bisa gitu. Aku juga harus bisa minum kopi Starbucks ya. Saya nggak mau nyebut nama, tapi kalau nggak saya sebut ini kan yang paling terkenal ya lah kan, banyak sekali peminatnya, nggak tahu juga ya kenapa ya, padahal harganya mahal banget. Jangan nak, kita belum mampu ke situ. Sekali aja oke, sekali-sekali. Tetapi ketika kemudian itu setiap kali dan kita berusaha untuk fit in, berusaha untuk cocok pada nilai hidup kita atau gaya hidup kita tidak seperti itu, maka kita jadinya stres. Nah, yang sering bikin kita stres lagi karena orang lain apa? Karena kita itu terlalu attach ya, attach, melekat ya. Kita nggak mau nih kalau ada orang yang nyinyir ke kita, jelek-jelekin kita, jahatin kita gitu kan. Kita nggak bisa ngelupain gitu. Ibu-ibu, hmm, saya masih belajar juga tentang hal ini. Tetapi saya belajar mengampuni itu sampai 2 tahun. Awalnya sangat sulit ya. 2 tahun itu lama, ibu ya. Tapi saya memaksa diri saya. Kalau enggak mengampuni, sakit nanti kita ya. Stres kita. Jadi putuskan untuk enggak attach lagi, enggak melekat lagi pada sesuatu atau seseorang atau siapapun yang menyakiti kita. Nah kalau suami kita, Bu, padahal kita tinggal loh, serumah loh sama suami loh, gitu kan. Anak-anak kita, Bu, apalagi anak-anak. Jangan sampai ya, ibu-ibu, kita ini mengandung 9 bulan, 10 hari, atau bahkan mungkin kurang. Jangan sampai kita bilang, anak, nak kamu tuh sangat menyakiti hati ibu. Kita jaga betul. Karena ketika kita sudah mengeluarkan kata-kata itu, maka ini akan bikin kita stres sendiri. Dan anak kita juga pastinya akan stres. Hubungan akan menjadi tidak baik.
Lalu apa? Lalu karakter, ya emosi dari anak-anak kita juga akan berubah. Nah, ibu-ibu nggak usah jadi perfect. Jadi perfect boleh, nggak apa-apa perfect ya. Maksud saya itu do not perfect di sini adalah eh, ekspektasi kita terhadap diri kita itu jangan terlalu tinggi karena kita ingin dipandang oleh orang-orang di sekeliling kita, karena kita ingin dianggap oleh orang di sekeliling kita. Kita manusia itu kan kita seneng banget ya kalau kita tuh dipuji. Aduh, cantik banget loh Bu Vera tuh hari ini tuh bajunya bagus banget. Aduh langsung gitu ya. Kita kayak terbang gitu kan ya, melambai-lambai. Aduh, bagus banget loh hari ini loh. Presentasinya wah langsung nanti pulang pakai helm nggak cukup gitu kan. Nah, kesempurnaan yang kita kejar itu ternyata ini kalau kalau bisa bisa saya gambarkan ya, kita tuh mengejar kesempurnaan tuh yang biru-biru ini loh ibu-ibu itu tuh gede banget. Padahal sebenarnya itu yang kita butuhkan itu yang merah ini. Tapi kita nggak pernah ngelihat karena seringkali itu kita keras pada diri kita sendiri. Kamu nggak boleh lemot. Kamu harus bisa sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Kita itu adalah penolong yang sejati. Kita boleh capek, nggak boleh. Kita boleh capek dong. Kita nggak sempurna, makanya itu do not perfect. Jangan jadi sempurna. Karena apa? Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Saya perfeksionis loh, Bu. Oh iya, boleh di hal-hal tertentu gitu kan. Misalkan kayak nata, ya kan. Atau kalau kayak saya itu saya nggak suka nyusuh ya, Ibu sekarang loh ya sekarang. Kalau dulu mungkin ya, tapi karena usia bertambahnya usia, pengalaman dan ketemu orang banyak sekali itu, saya paling nggak suka kalau nyusuh gitu. Jadi kalau ada susuan gitu, saya paling ya pengennya tuh gitu kan ya, ini gimana buang aja gitu kan ya, jangan kemudian buang suaminya buang istrinya, jangan loh ya. Nah, tapi kadang-kadang kita capek di posisi itu, perlu sering eh, kita merelakan ya, kita bisa merelakan beberapa hal yang mungkin oke lah, asal tidak merelakan tadi nilai-nilai hidup itu jelas salah. Tapi kita bicara yang sehari-hari yang kita alami aja ibu-ibu, ya kan, misalnya saya tadi yang nggak suka nyusuh gitu kan. Nah, kalau kemudian susuannya itu ternyata satu lemari gitu, dan kemudian kita memaksa diri kita 2 jam harus selesai, nah itu kita keras pada diri sendiri, ya kan. Atau kemudian saya pengen jadi konselor gitu kan, saya pengen tetapi biayanya ternyata 30 juta gitu, akhirnya saya utang, itu kita keras dan terlalu keras gitu, dan itu kita salah. Stres, hubungan terganggu karena terjebak apa? Mengejar harusnya kudune. Kalau orang Jawa ya kudu, angger-angger kudu, harus kudu. Itu yang seringkali membuat kita stres. Nah, age is not just number. Artinya apa ibu-ibu? Nah, age bertambah usia harusnya semakin, ibu-ibu katakan sama-sama yuk, meskipun saya nggak dengar nih ya. Bertambah usia harusnya saya semakin bahagia, bukannya semakin jadi ahli kepahitan. Sekali lagi, Ibu, saya juga masih belajar untuk mengampuni, untuk memaafkan, untuk jadi tidak apa sensitif, ya kan, nggak baper, nggak kena mental. Saya senang banget dengan figur ini, namanya Iris Apfel, ya. Dia lahir di Agustus tahun 1921. Seorang businesswoman, interior designer, dan fashion designer asal Amerika. Ibu-ibu coba kita perhatikan sama-sama ya. Dia ini memakai baju, memakai apa ya, fashion itu versi terbaik dia. Coba ibu-ibu, kalau ketemu ya, ibu-ibu ketemu saya di mall, saya pakai kayak gini, mungkin ibu-ibu bisa bilang, ini Bu Veraki gila ya, Bu Veraki edan apa ya gitu, sambil sambil garuk-garuk kepala mungkin ya. Tapi coba lihat Iris Apfel. Dia bisa dengan PD-nya dia pakai baju warna kuning gonjreng.
Dia pakai gelang-gelang ya, gelang merah ya, kuning, dia pakai baju pink tabrak hijau. Tapi kok ya bagus kan ya? Dia menjadi versi dirinya sendiri. Dia hidup dengan sangat bahagia. Ibu bisa lihat ya foto-fotonya ya. 1 Maret 2024, jadi bulan lalu, dia dipanggil Tuhan di usia 102 tahun. 102 tahun. Dan di ulang tahunnya yang ke-100, ya sayang saya nggak tampilkan fotonya di sini, dia masih pakai baju gonjreng, lalu dia perlihatkan balon ya, angka 100, dan dia tertawa ya dengan sukacita. Kita mau pilih yang mana ibu-ibu? Saya nggak tahu ibu-ibu usianya berapa di sini ya. Saya 46 tahun ini. Dan saya pengen ketika saya bertambah usia, saya mau tetap bahagia. Karena ibu-ibu tahu kan, kalau yang terkenal kata-kata bahagia itu kita yang pilih. Kita yang atur, bukan orang lain. Nah, bagaimana supaya kita bisa sama-sama belajar juga. Semua hubungan itu akan ada endingnya masing-masing, ibu-ibu. Hubungan apapun, hubungan kerja ya kan, kita ada waktunya retire, kita ada waktunya pensiun, waktunya purna, ya kan. Lalu kita ada waktunya mungkin anak-anak semua menikah, anak-anak kuliah meninggalkan kita. Kita ada waktunya mungkin teman datang pergi silih berganti, atau bahkan dengan pasangan kita. Ada saatnya mungkin salah satu dari kita dipanggil Tuhan. Semua hubungan akan ada endingnya. Ini yang bisa membuat kita memiliki emosi yang sehat. Lalu, tidak semua orang bisa menerima bentuk kasih kita. Kamu tuh gak tahu ya, aku tuh sangat mengasihi kamu. Kamu tak marahi itu karena aku mengasihi kamu. Sering kali kita bilang mungkin sama anak kita ya. Atau mungkin kita bilang sama teman kita. Kita menyinggung dia, tetapi kita bilang itu karena aku kasih loh. Tapi ternyata mereka tidak mudeng. Mereka nggak ngerti bahasa kasih kita. Ya nggak apa-apa, kita harus menyadari. Semua orang nggak bisa menerima bentuk kasih kita. Ada orang yang ditanya mungkin, kenapa sih kamu nggak suka sih sama si A gitu? Ya nggak suka aja. Emang butuh alasan? Itu ada loh Bu. Ada orang yang begitu, yang nggak suka dengan orang lain, nggak pakai alasan. Ya sudah, nggak apa-apa. Nggak semua orang bisa menerima untuk kasih kita. Mau kita ngomong, mau kita klarifikasi, mau kita undang semua apa namanya wartawan ya. Nah, ternyata tidak banyak hal yang benar-benar penting di dalam hidup ini. Yang justru harus kita pikirkan adalah apa? Legasi kita. Ketika nanti kita waktunya dipanggil Tuhan, kita mau ninggalin apa nih? Warisan apa ke anak-anak kita? Kita mau mewariskan rumah, kita mau mewariskan jabatan nggak bisa kan, kita mau mewariskan resep masih bisa, kita mau mewariskan tabungan masih bisa. Bu Hana ketawa ya, berarti Bu Hana tabungannya banyak nih yang mau diwariskan ya Bu. Kita mau mewariskan apa ibu-ibu ya kan, karena ternyata tuh nggak banyak hal yang benar-benar penting. Yang paling penting adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Sisanya itu cuma aksesori. Jadi kalau ada orang lain yang mungkin jengkel sama kita, nggak suka sama kita, sebel sama kita, nyinyirin kita, itu tuh aksesori gitu loh. Anggap aja aksesori, dan itu indah. Kalau aksesori kan indah, ya udah. Kita jadi lebih mudah berjalan di dalam hidup ini. Nah, perasaan seringkali bertahan lebih lama dari peristiwanya, ya kan? Kita mungkin masih ingat ya, perasaan kita ketika kita itu jatuh cinta pertama kali, ya kan? Eh, saya dengan suami saya itu, saya pernah cerita ya ke Women Gathering juga, tapi saya lupa sudah beberapa waktu. Saya itu love at the first sight, ya, jadi cinta pada pandangan pertama. Dan sampai sekarang saya masih ingat ketika saya pertama kali melihat suami saya dengan baju kotak-kotak.
dengan kacamatanya yang mungkin bukan kacamata tapi kaca wajah karena saking gedenya begitu. Tapi saya pertama kali itu saya naksir sama dia, saya suka. Ih, saya langsung dalam hati saya langsung ping. Saya doakan ibu-ibu, saya berdoa beberapa bulan. Saya minta sama Tuhan, saya puasa, saya minta. Ini ada tante saya di sini ya, nanti boleh tanyakan ke tante saya. Saya puasa, saya doakan, saya pengen Tuhan punya suami yang seperti ini. Dan ketika pertama kali ketemu, itu perasaan itu masih ada di sini sampai hari ini. Itu perasaan yang positif ya kan. Kalau peristiwa menikah, gimana rasanya, saya udah gak lupa. Tetapi ketika perasaan itu jatuh cinta, saya masih bisa merasakan. Nah, tetapi kalau itu perasaan yang negatif, ini seringnya yang membawa emosi kita kemudian akan bergejolak ya. Bagaimana si A menyakiti saya dengan luar biasa, perasaan jengkelnya, ketawanya yang seperti itu yang kemudian membuat saya insecure begitu kan ya. Nah, kita harus membereskan perasaan ya, karena membereskan perasaan itu jauh lebih penting dari sekedar melupakan peristiwanya. Lebih penting. Saya memilih untuk memaafkan, saya memilih untuk melupakan. Ya gimana Bu? Melupakan ya berarti saya harus keluar aja dari pekerjaan karena saya tiap hari ketemu misalkan begitu. Itu pilihan kita gitu. Tapi ketika kita memaksa diri kita akan melihat aku berhasil ya mengampuni, aku berhasil ya melupakan kesalahannya. Kadang-kadang tuh ibu-ibu orang lain itu ngomongin kita apa, itu sebetulnya juga karena keputusan kita loh, ya kan? Keputusan kita sendiri gitu loh misalkan. Misalnya nih ya, kita datang gitu. Orang lain udah jelas nih pakai dress code-nya itu disuruh batik gitu. Tapi kita ngeyel, nggak mau ah, aku kan baru beli baju baru, warnanya pink pula, ada renda-rendanya gitu kan. Shimmer-shimmer ya kan. Tak pakai dong, ini lagi musim nih shimmer-shimmer, aku mau tampil glowing kan gitu. Lalu ibu pakai nih gitu kan. Nah, nggak cocok toh, saltum kan. Orang ngomongin kita nggak, iya iyalah. Jangan harap orang nggak ngomongin kita, pasti yakin 100%. Sebelum ibu memakai baju itu, ketika ibu sudah memilih memakai baju itu pun, kita harusnya tahu orang lain akan ngomongin kita. Tapi lalu kita jengkel, kita sebel. Apa sih? Apa nggak boleh toh pakai baju pink? Ya boleh, tapi semua batik gitu. Kenapa kita pink? Siapa yang salah? Kita kan? Ibu-ibu bisa korelasikan ya dengan beberapa hal yang lain. Ini saya mengkorelasikan secara sederhana. Jadi ya udah, bereskan perasaan kita. Kita mau milih mengampuni stres, stres tuh nggak enak loh. Semua orang pernah stres. Bu Vera pernah stres, sering stres. Tapi kembali, tadi kalau kita punya emosi yang sehat, kita punya kecerdasan emosi yang baik, kita akan bisa memotivasi diri kita sendiri. Karena semua kembali kepada diri kita. Suatu kali ada seorang anak yang nggak mau sekolah gitu ya, karena dia dibully teman-temannya. Dia nggak punya bukti sih kalau si teman-temannya itu membuli dia gitu loh. Dia hanya dikasih tahu sama temannya yang lain dan dia percaya. Dan kemudian akhirnya temannya yang kasih tahu ini ngasih bukti, ini loh buktinya kamu dikata-katain gitu kan. Dia nggak mau sekolah. Selama beberapa waktu nggak mau sekolah, akhirnya datanglah ke konselor, datanglah ke psikolog, datanglah ke psikiater, datanglah ke pendeta, datanglah ke dokter, semua didatangi supaya bisa sembuh. Padahal yang bisa menyembuhkan ya dirinya sendiri. Selanjutnya, Ibu-ibu, kebanyakan orang masih melihat perilaku ketimbang intensi hati, ya kan?
Niat baik dan ketulusan itu sulit dilihat dan dipahami. Permisi, Bu. Permisi, Bu. Bu Emi ada? Oh iya, mari silahkan gitu kan. Ini loh, Bu. Saya tadi habis bikin pepes. Ini Ibu, Ibu saya kasih ya pepes. Mudah-mudahan suka ya. Oke, terima kasih ya, Bu. Dicicipin. Kok aneh ya rasanya ya? Kok nggak enak ya? Kan gitu ya. Apa sih? Oh gitu, masakan kayak gini aja dikasihin ke aku. Padahal si Bu Rina ini udah sungguh-sungguh masak ya tadi ya, sungguh-sungguh memberikan dengan kasih, bahkan mungkin pepesnya itu dibikin apa namanya anti mainstream gitu kan ya, bukan pakai pohon, pakai daun kelapa gitu ya, tapi dia pakai daun durian misalkan begitu ya, tapi isinya tetap pepes sih gitu kan. Apakah niat baik atau ketulusan orang lain itu bisa kita lihat ya? Mungkin kadang-kadang kita sulit mempercayai orang ketika kita sudah terluka ya. Saya sulit mempercayai si A gitu kan. Eh, saya nggak mau, sudah saya akan menjaga jarak gitu. Iya nggak apa-apa gitu. Sekarang banyak kan yang ngomong apa namanya di motivator itu. Kalau kamu nggak bisa fit in gitu, kalau kamu nggak bisa cocok, tinggalkan. Let it go gitu kan ya. Eh, nggak apa-apa, tergantung respon kita masing-masing. Tetapi yang jelas kalau kita udah punya niat baik, kita udah tulus, orang lain nggak anggap kita baik, nggak anggap kita tulus, ya urusan mereka. Standar kenyamanan untuk menilai perilaku yang tampak ya. Seringkali kita itu melihat perilaku yang tampak gitu. Makanya sekarang banyak orang yang di depan mereka manis ya kan, mereka baik, itu Bu Vera sekarang kok gendut banget, nggak apa-apa. Daripada aduh Bu Vera sekarang kok kurus banget ya, minum obat apa gitu, padahal saya gendut, padahal saya naik 5 kilo gitu kan. Tetapi di belakang, lah mau tak katain, kurus loh, dia seneng banget loh. Padahal ya ampun, kalau pakai baju rak pokro. Rak pokro itu bahasa Jawa itu nggak pantas gitu ya Ibu-ibu. Seringkali kita standar kenyamanan itu adalah apa perilaku yang tampak di depan. Oke, aku mau percaya dengan dia karena dia selalu baik-baikin aku gitu. Saya baca dulu ini dari siapa ya? Eh, Bu Emi ya, Bu Emi di Magelang ini mesti ya. Ibu-ibu bahagia tidak ada di hari esok loh. Bahagia itu adanya hari ini. Pastikan. Saya pernah berbagi di Women Gathering juga bahwa apa? Mindfulness ya. Kita di saat ini, di titik ini, gitu kan. Saat ibu-ibu nih ikut Zoom, ibu-ibu yang ibu-ibu lihat apa gitu kan. Ibu-ibu sibuk dengan HP-nya kah gitu. Dan akhirnya kemudian materinya, aduh iya deh, iya gitu. Tapi saya luar biasa itu Bu siapa ya Bu, nanti saya kirim materi saya aja Bu daripada dicatat. Nanti saya di WA nggak apa-apa Bu. Saya nanti kirim nomor WA saya, nanti saya kirim materinya. Ya, bahagia itu hari ini. Besoknya lagi ya bahagia. Berarti artinya ya hadapannya kita bisa bahagia terus. Bu Vera, saya hari ini itu sebetulnya bahagia, tapi saya pengen nangis gitu. Nangis bahagia kan gitu. Ada banyak hal yang bisa membuat kita bahagia. Nah, ibu-ibu, proses bukan hasil. Kalau kita langsung instan, ini kan sekarang zaman instan ya. Karena tadi kita udah terpapar media sosial tadi, hasil gitu. Kita nggak melihat prosesnya, maka kita stres. Seringkali kita berusaha mengendalikan hasil. Sekali lagi seperti tadi yang saya sampaikan, respon dan tindakan kita yang bisa kita tentukan. Tin, 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 gitu. Masih merah nih ya. Ada orang di belakang, tin, 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 gitu kan. Ini kenapa sih ini orang gitu kan? Jengkel banget. Udah tahu lampunya masih merah, masih diklakson-klakson aja gitu kan. Ternyata ambulan, ibu-ibu, jangan marah dulu. Berarti kita juga harus minggir, gitu kan. Respon dan tindakan
kita yang bisa kita tentukan, bukan respon dan tindakan orang lain. Kita nggak bisa menentukan, kita nggak bisa apa namanya mengatur respon dan tindakan orang lain. Kudune kamu itu gitu kan. Orang kalau mentalnya nggak sehat, mau dimasukin apapun gitu kan, nggak akan respon. Apa sih? Gitu kan. Ayo sesuai dengan firman Tuhan lah, apalagi firman Tuhan. Padahal itu justru yang menguatkan kita, firman Tuhan. Kita berdoa, maka kita bisa menampakkan respon dan tindakan yang sesuai. Ibu-ibu, hidup di dunia itu cuma fana dan ya sebenarnya ya gitu-gitu aja gitu loh. Ini sederhananya ya, ibu-ibu supaya nggak tegang, supaya ibu-ibu bisa apa ya, hmm, memahami apa yang saya sampaikan. Ya udah, cuma gitu tok. Bu Vera kok gitu tok? Iya toh Bu Vera nggak ngerti, beban saya berat banget gitu kan ya. 80%, ini menurut penelitian, 80% yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Yang terjadi itu sisanya. Kadang 12, maksimal 20% lah. Ya, tetapi ternyata ketika kita memohon doa Tuhan ya, kita doa, kita mungkin puasa, kita sungguh-sungguh gitu. Kita bisa loh melalui yang 12 bahkan 20% ini. Hidup di dunia tuh ya udah itu aja sudah. Karena segalanya, bukan segalanya, karena yang punya segalanya itu adalah Tuhan. Jangan memegang terlalu erat yang fana. Jadi kalau tasnya yang mahal itu kebleret, ibu-ibu, atau mobil ibu-ibu yang mahal itu kebleret, lalu ibu-ibu takut, aduh gimana nih, aku nanti dimarahi suamiku. Bilang sama suaminya, Pak, mending rusak dipakai daripada rusak nganggur. Ya, itu ngelesnya ibu-ibu ya kan kalau mobilnya keserempet. Gitu. Saya maksudnya yang soal ngeles gitu. Jangan memegang terlalu erat yang fana. Suami saya selalu bilang, udah nggak apa-apa. Suatu kali kami kehilangan hmm, uang ya, ya cukup banyak ibu-ibu kalau dijumlahkan ya bisa dapat satu mobil baru begitu ya. Kami sudah tabung itu sejak anak-anak masih kecil atau anak-anak baru lahir ya. Suami saya sudah apa namanya persiapkan itu untuk anak-anak kami nanti bisa berkuliah ya, untuk uang untuk kuliah. Tetapi di tengah-tengah uang ini tidak bisa kami ambil ya. Diambilnya sih nanti ketika kuliah ya, tetapi kemudian di pertengahan jalan uang itu tidak bisa kami ambil. Dan jumlah dari dua anak itu yang gede waktu itu masih 13 tahun, 13 atau 14 tahun, yang kecil berarti masih 7 tahun. Jika di total jumlahnya ada sekitar 250-an. Dan itu nggak bisa kami ambil sampai hari ini. Di titik itu ketika saya dikabari, nangis gak ibu? Nangis, pengennya ya. Ya tetap nangis sih, nangis ya kan. Gundelan cagak, cagak itu tiang. Kayak film India kan, orang India tuh kan bagus tuh kalau lihat film India kan ya. Mereka tuh kan mau nangis, mau sedih, mau seneng, mereka nyanyi-nyanyi kan. Sambil tadi, sambil keliling-keliling itu tiang ya, gundelan cagak itu. Suami saya cuma ngomong, relakan, uang bisa dicari. Tapi sebagai ibu-ibu, lalu saya ambil kalkulator dan mengkalkulasi. Itu uang segitu sudah bisa buat apa aja nih. Ya kan? Nanti kalau nggak ada habisnya. Kenapa? Kita nggak boleh pegang terlalu erat. Karena suatu saat kita akan melepaskan semuanya. Ya segitu aja. Karena segalanya Tuhan yang punya. Jadi kembali lagi, kalau beli gelang baru gitu ya, gelangnya tiba-tiba putus, ya sudah, segitu aja. Nggak usah dipikirin. Dikembalikan, ditukar yang baru, maksudnya gitu ibu-ibu. Kalau motornya kebleret, ya kan, jangan ibu loh yang kebleret ya, motornya kebleret, ya udah, segitu aja, bukan segalanya. Fokus pada 100% give the best. Apa yang bisa kita bisa berikan yang terbaik di dalam rumah tangga kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam hidup kita, untuk diri kita sendiri.
kalau sebagai guru itu kan seringkali kami bilang ya dengan anak-anak, anak-anak, nah ini nanti kami minggu depan kami mau ke Bali Bu Julia, tapi mohon maaf saya tidak ikut ya Bu. Mungkin next kalau saya ikut dengan anak-anak saya akan mampir ke Bali, mampir ke Ibu begitu kan ya. Mungkin kita bisa diskusi panjang lebar. Siap. Minggu depan kami mau ke Bali, kemudian kami sudah siap-siap kan, sudah beberapa bulan sebelumnya sudah kami prepare gitu kan. Yang saya selalu sampaikan ke teman-teman panitia adalah minta tolong anak-anak harus bisa menjaga diri, ya kan, menjaga dirinya, menjaga nama baik dirinya, nama baik orang tua, nama baik sekolah seperti itu. Sama dengan kita, berikan 100% yang paling terbaik, versi terbaik dari kita. Saat hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan, segera move on ibu-ibu, nggak usah dipikir terus gitu kan. Ya kan mungkin suatu kali ya mungkin saya ditegur begitu kan oleh pimpinan gitu kan. Nah, kalau saya nggak segera move on, saya akan merasakan ya ampun salahku segitu aja ditegur misalkan katakanlah ya, padahal salahnya juga parah gitu kan. Nah, lalu kita kemudian malah menyalahkan pimpinan kita gitu kan. Kemudian kita merasa kita yang paling benar. Kita fokusnya hanya itu ya kan. Kita merasa kok yang lain nggak disalahkan, kenapa harus aku? Kenapa gitu kan? Nggak mau move on. Jangan paksa hasil, paksa diri kita untuk segera move on, segera berproses. Sulit nggak ibu-ibu? Sulit. Kecuali ibu-ibu yang expert ya, mungkin ya, yang udah sangat begitu ya. Semua orang akan mengalami hal ini. Nah, yang terakhir ya ibu-ibu, Mazmur 37 ayat 8, ini tentu berhubungan dengan bagaimana kita mengelola emosi kita. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Marah boleh, Tuhan Yesus juga pernah marah, tetapi marah pada tempatnya, marah pada esensinya. Saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebelum kita pengennya ngomong, atau kalau bahasa saya pengennya tak sikat misalkan gitu ya, ih sebel deh gitu kan. Ingat ya, cepatlah mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Karena apa? Kemarahan sedikit mungkin bisa melukai orang lain. Mungkin sesaat kita bisa lupa, atau kita mungkin sekian detik kita melupakannya. Tapi kita nggak ngerti orang yang kena marah kita, atau mungkin perkataan-perkataan kita, mungkin bisa saja mereka menanggungnya ya, tidak melupakannya. Lah karena ibu-ibu sudah belajar hari ini, ibu-ibu tahu ya, let it go ya, segitu aja. Dunia ini segitu aja karena Tuhan yang punya segalanya. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Ibu-ibu boleh yang mungkin membutuhkan materi atau ibu-ibu ingin bertanya dengan saya, boleh curhat dan segala macam, silakan. Ada nomor WA saya di sini, Instagram saya. Ini saya bersama dengan suami, anak-anak, dan mertua ya, ini papi mertua atau papi dari suami, mami mertua. 4 tahun lalu sudah dipanggil Tuhan, hampir bersamaan dengan mama kandung saya ya. Jadi kami dari keluarga yang hampir sama begitu ya, kami berdua sudah kehilangan mama gitu, jadi sekarang kami bersama dengan ayah kami. Biarlah kiranya materi pada sore hari ini memberkati kita semua, mengingatkan tidak hanya ibu-ibu, tetapi juga mengingatkan saya, kita sama-sama belajar memiliki kecerdasan emosional. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Julia.